Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin menjelaskan terkait aplikasi sistem perencanaan daerah berbasis web. Jadi kegunaan aplikasi web ini untuk memudahkan pengguna atau Bapak Ibu untuk menyusun dan mengelola dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RPD, Pusketing, pohon kinerja, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan link aplikasi websitenya yang sudah dikasih oleh pihak dengan daerah masing-masing. Di Bapak Ibu lihat pada layar sini saya sudah memasukkan link coronaconsulting.id dengan contoh kabupaten. Jadi ini kabupaten akan menyesuaikan dengan instansi Bapak atau Ibu. Nah, setelah memasukkan link yang dikasih akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu bisa memencet login di bagian perencanaan. Bapak Ibu bisa memencet tombol ini. Nah, ini akan memasukkan username dan password di sini. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan username dan password sesuai dengan instansi daerah yang diberikan oleh pihak masing-masing. Setelah memasukkan username dan password, Bapak Ibu bisa klik login di sini. Nah, untuk tampilan awalnya akan muncul seperti ini, dashboard. Bapak Ibu bisa membaca informasi di sini. Jika sudah membaca, Bapak Ibu bisa melihat garis 3 di pojok kiri atas. Di sini ada beberapa menu fitur, yaitu ada PCMD, untuk membuat tujuan sasaran daerah, ada Renstra, cascading, kinerja OPD, laporan, dan setting. Nah, untuk video ini saya ingin menjelaskan yang pertama yaitu tujuan sasaran daerah pada RPJMD. Nah, Ibu bisa mengklik RPJMD lalu mengklik tujuan sasaran daerah. Untuk tampilan awalnya seperti begini. Itu ada mengisi tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran. Di sini masih kosong untuk tampilannya. Dari itu kita akan menambahkan tujuan sasaran daerah di perencanaan RPJMD atau RPD. Untuk awalan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol tambah pada tujuan. Saya baru klik tambah. Menurut bisa dikosongkan, bisa tidak. Sebagai contoh saya nomornya 1 supaya rapi. Tujuan, Bapak Ibu bisa mengisi kalimat tujuannya apa, tujuan sasaran daerah yang Bapak Ibu inginkan. Misal saya contoh kalimat tujuan. Setelah mengisi kalimat tujuannya, Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, setelah itu bakal muncul kalimat tujuannya di sini. Nah, setelah mengisi tujuan, Bapak Ibu bisa mengisi indikator tujuannya di sebelah kanannya. Itu dengan cara sama, tambah nomor urut bebas, saya nomor 1 karena ini masih kosong. Ini indikator tujuan. Nah, di sini ada berbagai banyak pilihan indikator tujuan, Bapak Ibu bisa pilih untuk kebutuhan masing-masing. Jika ingin mencari lebih gampang, ada fitur search, Bapak Ibu bisa meng-search misal persentase. Ya akan banyak muncul persentase di sini. Ibu bisa memilihnya. Ada indeks juga. Indeks MATU, otoritas SPIP, kita ingin menyesuaikan indikatornya sini, maka akan muncul langsung di sini. So, kita pilih. Nah, untuk indikator tujuan yang bawah ini akan otomatis masuk ke sini. Bapak Ibu bisa menghapus kalimat rekomendasinya. Lalu bisa memasukkan kalimat selanjutnya. Satu indikator menyesuaikan indikator tujuan satuannya, yaitu indeks.
Untuk kinerja awal dan terkait kinerja akhir, jika Bapak Ibu sudah ada, bisa diisi di sini targetnya, kinerja awalnya. Nah, sebagai contoh, saya simpan dulu. Akan muncul di sini. Setelah itu, kita masuk ke bagian sasaran. Kita bisa klik tambah di sini. Menurut bebas. Untuk sasaran, bisa Bapak Ibu isi sasaran kalimatnya. Kalimat sasaran. Lalu bisa menyesuaikan apa yang mau diisi untuk sasaran. Ada PJMD ini, perencanaan wilayah ini. So, klik simpan. Setelah mengisi sasaran, Bapak Ibu bisa ke kanannya mengisi indikatornya, indikator sasaran. Menurut indikator tujuan juga sama. Bapak bisa mencarinya atau langsung ketik supaya lebih cepat mencarinya. Misalnya indeks pembangunan literasi. Oke, saya lupa menambahkan untuk satuan indikator itu wajib diisi ya Bu, Bapak. Jika tidak diisi, maka jika kita misal simpan akan tertulis error data tidak bisa ditambahkan karena satuan indikator harus diisi. Satuan indikator harus diisi dulu. Jadi ini wajib diisi. Indikator tujuan yaitu indeks maturitas SPIP. Kenapa ada di sini? Karena ini menyesuaikan sudah ke tagging dengan indikator tujuan yang sudah kita isi tadi. Jadi ini akan otomatis melink ke indikator tujuan. Jadi ini kita bisa memilih indeks maturitas SPIP. Jika kita ingin menambahkan indikator tujuan lagi, misal opini PPK, jangan lupa diisi satuan indikatornya menurut, karena tadi nomor 1, sekarang saya nomor 2, klik simpan. Nah, jika data tidak berhasil karena ditambahkan, indikator sudah digunakan. Jadi, karena ini sudah pernah digunakan, saya sudah pernah mengisi indikator tujuannya, jadi Bapak Ibu hanya memasukkan maksimal 1 kali. Bapak Ibu bisa mencari lagi, misal verifikasi, Bapak Ibu terus bisa hapus pada kurung dan lanjutkan kalimat yang mau diisi. Indikator juga. Klik simpan. Nah, ini indikator tujuan sudah ada 2 pada level tujuan ini. Di sini ada 2 indikator. Setelah itu kita lanjutkan yang sasaran tadi. Nah, untuk indikator tujuan menambah 1 lagi karena menyesuaikan indikator tujuan yang sudah kita buat ada 2. Jadi ini kita bisa memilih apa yang kita linkkan dan tagging. Bisa kita tingkat editasi. Ini jangan lupa diisi juga. Menurut bisa bebas diisi. Simpan. Nah, begitu cara memasukkan tujuan sasaran daerah pada RPJMD. Nah, untuk sini ada fitur-fitur seperti edit, refresh, dan delete. Nah, jika kita ingin mengedit kalimat, Bapak Ibu bisa klik 2 kali pada tujuan ini. Pada di sini juga bisa klik 2 kali atau pencet edit di sini. Sebenarnya jangan lupa dipilih dulu apa yang mau diedit. Kalimat mana yang mau diedit dipencet dulu. Misal kita ingin mengedit ini tujuan, contoh kalimat tujuan kita edit. Kita bisa mengubah nomor urutnya juga. Lalu tujuan, kita ingin mengubah kalimat tujuan dari contoh kalimat tujuan menjadi contoh kalimat
contoh kalimat saja atau contoh kalimat sasaran tujuan. Sudah terubah jadi begini. Lalu ada fungsi delete. Jadi Bapak Ibu bisa menghapus dengan tombol delete ini. Misal saya ingin menghapus bagian indikator tujuan. Karena ada dua, jadi saya menghapus salah satunya saja. Lalu bisa pilih mana yang mau dihapus. Misal saya ingin menghapus yang tingkat akreditasi R1D. Saya pencet 2 kali atau maaf, bisa pencet ini lalu pencet delete. Nah, maka akan hilang. Lalu jika kita ingin ada fungsi lain seperti ini untuk level tujuan, jika kita mengdelete level tujuan, maka data-data di bawahnya dan sebelahnya itu juga ikut hilang. Karena ini adalah level tujuan, level paling utama. Jika ini kita hapus, maka yang lainnya juga akan ikut terhapus, Bapak Ibu. Karena ini indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran itu sudah ke tagging dan ke link ke level tujuan ini. Misal kita hapus, nah maka semuanya juga ikut hilang. Begitu untuk fungsi delete dan penjelasan tujuan pada RPJMD. Terima kasih. Langsung bisa untuk penjelasan lanjut ke Renstra, kinerja, dan lain-lain. Ini ada bagian tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.